Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Pratama dengan NIM 441142109 akan melanjutkan presentasi mengenai materi ilmu tauhid, hubungan cinta dengan tauhid. Yang pertama, mencintai Allah, yaitu cinta yang melazimkan tunduk dan pengagungan. Seorang hatinya tunduk pada siapa yang ia cintai dan mengagungkannya, sehingga ia melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kedua, mencintai apa yang dicintai Allah. Kecintaan ini membuat seorang masuk Islam dan meninggalkan kekafiran. Manusia yang paling Allah cintai adalah yang paling baik dalam jenis kecintaan ini. Yang ketiga, kecintaan lillah dan fillah, karena Allah dan di jalan Allah, yang mana penyebabnya adalah karena kecintaan kepada Allah. Sesuatu tersebut dia cintai karena Allah Ta'ala, baik manusia seperti para nabi, para rasul, para siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh, atau amalan seperti sholat, zakat, amalan baik, dan selainnya. Maka jenis ini ikut dalam kategori cinta pertama, yaitu mencintai Allah. Yang keempat, cinta syirik, yaitu cinta tandingan Allah. Setiap orang yang mencintai apa saja bersama dengan cintanya kepada Allah, sementara cintanya bukan karena Allah dan bukan di jalan Allah. Dalam cinta yang membuat tunduk, patuh, pengagungan, memuliakan, dan takut kepada apa yang ia cintai, maka dia sedang mempersekutukan atau membuat tandingan bersama Allah. Yang terakhir, yaitu cinta tabiat, yaitu cinta kecintaan manusia kepada sesuatu yang sesuai dengan tabiatnya. Ada 3 macam. Pertama, cinta fitrah. Kedua, cinta kasih sayang. Ketiga, cinta seseorang kepada temannya, atau cinta memuliakan dan pengakuan yang bukan ibadah. Selanjutnya, hubungan sholat dengan tauhid. Sholat yang teratur peningkatan pribadi tauhid. Dijelaskan pada Quran Surah Al-An'am ayat 162-163. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Ayat tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlaku ikhlas dalam berakidah, beribadah, dan beramal. Hikmah Bismillah. Pertama, kata bi kalau dikaitkan dengan kekuasaan dan pertolongan, maka si pengucap menyadari bahwa pekerjaan yang dilakukannya terlaksana atas kekuasaan Allah. Dia memohon pertolongannya agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik dan sempurna. Kedua, rahasia penting mengapa basmalah didahulukan bagi semua pekerjaan. Hal itu erat kaitannya dengan prinsip tauhid la ilaha illallah, yakni dengan menjadikan Allah sebagai sebab utama dalam semua tindakan. Ketiga, Allah adalah zat yang wajib ada, satu-satunya yang mempunyai hak segenap pujian dan nama termulia yang pernah ada. Tak kala seorang muslim menyebut nama Allah dalam basmalah, berarti dia telah mendeklarasikan nama teragung di semesta. Keempat, ada 2 sifat kesempurnaan yang ditekankan dalam basmalah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah curahan rahmatnya secara aktual yang diberikan di dunia ini kepada semua makhluknya, sedangkan Ar-Rahim adalah curahan rahmatnya di akhirat kelak kepada mereka yang beriman. Selanjutnya ada jihad, usaha kita yang sungguh-sungguh untuk menjadi seorang yang dapat menghayati sepenuhnya kalimat la ilaha illallah, itulah yang dinamakan jihad. Bukan sebagaimana yang disangkakan dan disempitkan orang pengertiannya, seolah-olah jihad itu semata-mata identik dengan berperang saja. Jihad juga dapat dimaknai untuk seluruh perbuatan yang memperjuangkan kebaikan. Dalam keadaan damai, medan jihad sangat luas, yaitu pada semua usaha untuk mewujudkan kebaikan seperti dakwah, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Tauhid dapat dipelihara dengan cara pertama, menjauhi kesyirikan. Syirik merupakan dosa paling besar dan paling berbahaya karena dapat membatalkan keislaman seseorang serta dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, takut hanya kepada Allah. Rasa takut kepada Allah merupakan salah satu sifat yang harus dipegang teguh karena merupakan elemen penting dalam merealisasikan sekaligus menjaga tauhid.
Allah memerintahkan manusia agar takut kepadanya dan melarang takut kepada selainnya. Kemudian bertawakal kepada Allah. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah, tidak tergantung kepada selainnya. Kita sebagai manusia hanya dapat berusaha, sedangkan yang menentukan hasilnya adalah Allah. Karena itu kita harus berserah diri dan memohon pertolongan kepadanya. Ayat kursi penangkal syaitan. Ayat kursi adalah ayat ke-255 dari Al-Baqarah. Ayat ini bisa juga dipakai untuk mengusir setan dan jin jika itu mengganggu Anda. Bisa juga diamalkan sebagai zikir malam, khususnya ketika hendak tidur seraya berniat menyerahkan segalanya kepada Allah. Amal terbaik difokuskan pertama niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua, amal yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Hadis yang menjelaskan tentang 3 amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala disebutkan dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Mas'ud RA. Dia bercerita, "Aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amal apa yang paling dicintai Allah Ta'ala?" Rasulullah berkata, "Sholat pada waktunya." "Lalu apalagi?" tanya aku. Beliau pun menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." "Kemudian apalagi?" tanyaku lebih lanjut. Maka beliau menjawab, "Jihad di jalan Allah." Kemerdekaan syarat mutlak keikhlasan. Syarat yang utama dalam mencapai keikhlasan adalah kemerdekaan itu. Tidak mungkin lahir keikhlasan tanpa adanya kemerdekaan. Seseorang yang tidak merdeka tidak mungkin melakukan sesuatu dengan ikhlas, karena dia melakukan sesuatu karya dengan paksaan atau terpaksa. Di samping itu, dia tidak mungkin mendapat kebahagiaan, karena kebahagiaan itu adalah buah daripada pekerjaan ikhlas. Maka orang yang tidak merdeka tidak mungkin mencapai kebahagiaan. Sunnah Allah dan amal saleh. Amal saleh adalah karya yang baik menurut ukuran sunatullah. Sedangkan sunatullah itu dapat kita pelajari di dalam Al-Quran, terutama yang berkenaan dengan manusia itu sendiri. Alam dalam hal ini adalah merupakan ayat-ayat Tuhan yang tiada tertulis. Tetapi Al-Quran dalam hubungan dengan alam ini banyak sekali menganjurkan agar manusia memperhatikannya, menyelidiki kejadian serta perilaku alam seluruhnya, karena sunatullah dapat dipelajari dengan memperhatikan alam ini. Bagaimana planet-planet dan bintang-bintang yang lainnya beredar mengikuti sunatullah itu. Bagaimana binatang dan tumbuh-tumbuhan hidup dan berkembang, ketergantungan kehidupan di bumi kepada air, tentang cahaya matahari yang menimbulkan bayangan dan sebagainya. Sunatullah ini terbagi 2, yaitu yang tidak diwahyukan dan diwahyukan. Sunatullah yang tidak diwahyukan itu umumnya yang menyangkut alam dunia ini. Oleh karena itu dinamai hukum alam. Sunatullah yang diwahyukan melibatkan ikhtiar manusia di dalam proses berlakunya dan punya time respon yang panjang jika dibandingkan dengan umur manusia. Hikmah puasa. Puasa mempunyai beberapa hikmah, yaitu puasa adalah sarana menggapai ketakwaan. Yang kedua, puasa adalah sarana mensyukuri nikmat. Yang ketiga, puasa melatih diri untuk mengekang jiwa, melembutkan hati, dan mengendalikan syahwat. Yang keempat, puasa memfokuskan hati untuk berzikir dan berpikir tentang keagungan dan kebesaran Allah. Yang kelima, puasa menjadikan orang yang kaya semakin memahami besarnya nikmat Allah kepadanya. Yang keenam, puasa memunculkan sifat kasih sayang dan lemah lembut terhadap orang-orang miskin. Yang ketujuh, puasa menyempitkan jalan peredaran setan dalam darah manusia. Yang kedelapan, puasa melatih kesabaran dan meraih pahala kesabaran tersebut. Karena dalam puasa terdapat 3 macam kesabaran sekaligus, yaitu sabar menghadapi kesulitan, menjalankan perintah Allah, dan menjauhi larangannya. Yang ke-9, puasa sangat bermanfaat bagi kesehatan. Yang ke-10, hikmah puasa terbesar adalah penghambaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan peneladanan kepada Rasulullah SAW. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.